akan bicara sesuai dengan topik yang dimintakan ke saya adalah terkait dengan tren faktor risiko penularan HIV/AIDS di Sumatera Barat dan terkait juga dengan implikasi penata laksanaan dukungan psikologis dan strategi pencegahan berbasis religius melalui peran konselor. Jadi kalau dilihat dari judulnya ini cukup komprehensif dan cukup banyak, sebenarnya juga akan mengadopsi semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara terdahulu. Namun nanti kita akan optimalkan dengan waktu yang tersedia. Ini beberapa topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Sedikit saja tentang perjalanan HIV/AIDS, kemudian penata laksanaannya, tren faktor risiko penularan HIV/AIDS termasuk di Sumatera Barat, kemudian pencegahan risiko kelompok rentan HIV dan preventif religius. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya yang virus HIV ini tentu dia menyerang target utamanya adalah sel CD4. Sel CD4 itu adalah bagian dari limfosit T, bagian terbanyak dari leukosit. Dia ada di limfosit T, bagian terbanyak dari leukosit atau sistem pertahanan tubuh. Ketika virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, berarti lambat laun nanti imunitas tubuh akan semakin turun, kemudian muncullah infeksi oportunistik yang seperti yang sudah dibahas oleh Bapak Dr. Refainal. Dan tentu untuk itu butuh penanganan lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengobatan dan penata laksanaan selanjutnya. Dan memang yang agak menarik dalam perjalanan virus HIV itu adalah adanya fase asimptomatik. Jadi orang yang terinfeksi HIV dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, sudah bisa menularkan pada orang lain, tetapi secara klinis itu tidak terlihat gejala penyakitnya. Kalau boleh diibaratkan bisa 5-10 tahun orang terlihat sehat-sehat saja. Orang yang berperilaku berisiko, dia terinfeksi, kemudian dia bisa menularkan kepada orang lain. Dan itulah yang kemudian menjadi suatu hal yang kemudian penanganannya harus dilakukan oleh semua lini dan semua terlibat dalam penata laksanaannya. Dan dengan berjalannya waktu, nanti baru akan terjadi penurunan imunitas tubuh, muncullah nanti yang dinamakan dengan infeksi oportunistik yang harus diberikan penata laksanaan. Secara umum nanti pada pasien itu akan muncul masalah fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Dan kalau terkait dengan masalah psikologisnya, itu seperti yang kita ketahui ketika awal-awal orang terinfeksi banyak hal yang akan mereka alami. Yang jelas nanti akan terlihat ada komplikasi psikiatri akut, bisa gangguan stres, dan lain sebagainya. Yang kemudian akan berdampak terhadap kualitas hidup orang yang terinfeksi dengan HIV. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambaran dari siklus ini, kalau bagaimana bentuknya orang yang terinfeksi HIV, masih HIV positif yang belum ada gejala, dia bisa terlihat sehat-sehat saja, dia bisa beraktivitas, dia bisa berkuliah, dia bisa bekerja, dan itu bisa berlangsung 5-10 tahun, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Tapi dengan berjalannya waktu, dia akan dirawat di satu rumah sakit dengan penurunan imunitas tubuh, kemudian tentu dengan berbagai macam infeksi yang diderita. Jadi saya ingin menggambarkan kalau ada misalnya orang berpikiran seperti yang datang ke konseling menyatakan, Pak, saya memang berperilaku berisiko dengan seorang PSK, tapi PSK-nya terlihat sehat-sehat saja, Pak. Dia terlihat cantik, Pak. Itu tidak jaminan dia tidak terinfeksi HIV. Karena di tahap awal orang yang terinfeksi HIV bisa terlihat sehat-sehat saja, tetapi imunitas tubuhnya sudah virus HIV sudah dalam tubuhnya dan dia bisa menularkan pada orang lain. Sehingga risikonya tentu nanti akan berdampak kepada risiko penularan. Kemudian bagaimana penata laksanaannya? Secara umum tadi sudah dijelaskan karena memang HIV itu dia kompleksitasnya cukup tinggi, dimulai dari awal dia datang ke pelayanan kesehatan, kemudian nanti harus dilakukan konseling prates untuk menyiapkan dia bisa menerima psikologis kesiapannya terhadap akses pengobatan, kesiapan terhadap hasil yang positif, kemudian nanti dia diagnosis, kemudian akan dilakukan konseling lagi, dan sampai terus-menerus, sampai dia minum obat dan lain sebagainya. Sehingga memang kalau dilihat perjalanan orang yang terinfeksi HIV itu dia butuh support dan dukungan bisa dari konselor, bisa oleh keluarganya dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari kesinambungan perawatan HIV itu, mulai dari diagnostik itu sampai nanti dia memulai terapi antiretroviral, ini akan terus dia. Karena sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Tapi untuk saat ini obat antiretroviral itu sudah bisa membuat kualitas hidup jauh lebih baik. Risiko penularan ditekan sangat rendah sekali. Namun dia harus dengan kepatuhan yang tinggi. Sehingga memang harus dia dijaga kepatuhan minum obat antiretroviralnya.
Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rafael, saya hanya mengibaratkan seperti ini, ada satu foto yang orang yang terinfeksi HIV, imunitas tubuh sudah mulai rendah, infeksi oportunistiknya banyak, kemudian setelah minum obat antiretroviral, kemudian dia sudah mulai bagus kembali, bisa beraktivitas. Kalaupun dia punya istri, dia boleh berencana untuk berkeluarga, punya anak, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya konsepnya seperti yang dijelaskan tadi adalah virus HIV itu ketika dia masuk, dia juga sudah membawa tiga enzim. Ada namanya enzim reverse transkriptase, ada integrase, ada protease inhibitor. Tiga enzim itulah yang menyertai ketika dia masuk ke dalam virus HIV, dia merubah kode genetik dari HIV itu, merubah kode genetik CD4 dari RNA itu menjadi DNA, kemudian dia menempel di reseptor CD4, kemudian dia menyatu dengan inti sel CD4, kemudian terjadi proses replikasi, ada proses pematangan yang dibantu lagi oleh enzim integrase. Tiga enzim tadilah sebenarnya yang dihambat oleh obat antiretroviral. Jadi orang yang patuh minum obat antiretroviral itu nanti imunitas tubuhnya akan kembali bagus, CD4-nya akan naik, viral load-nya undetect, kemudian kualitas hidupnya akan lebih bagus. Dan dia mau berkeluarga, mau punya anak, itu akan dimasukkan ke dalam program namanya PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak, dan nanti keberhasilannya akan tinggi untuk pencegahan penularan lanjutan. Ya, namun tentunya jadi masalah adalah kepatuhan. Ya, kebayang oleh Bapak Ibu kalau minum obat antibiotik saja yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu misalnya, butuh kepatuhan yang tinggi. Nah, pada orang dengan HIV, dia harus minum obat seumur hidup dengan kepatuhan yang tinggi. Sehingga memang dia harus dikawal kepatuhannya, karena banyak hal yang akan dia hadapinya, dan kasus hari ini cukup tinggi adalah LTFU, loss to follow up. Jadi banyak yang kemudian tidak datang lagi ke pelayanan atau tidak patuh minum obat. Dan banyak beberapa penelitian menyatakan bahwasannya ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum obat dengan jumlah CD4, berat badan, dan viral load. Dan juga copingnya juga diperlukan. Jadi artinya penting sekali bagi kita bagaimana mengawal kepatuhan minum obat orang yang terinfeksi HIV, di luar juga kepatuhan dari perilaku yang lebih baik. Yang diharapkan dari minum obat tadi adalah tentu adalah undetect, ya tidak terdeteksi, yang kurang dari skopi, yang kemudian nanti ketika dia melakukan hubungan seksual risikonya juga sangat rendah sekali. Dan ketika dia sudah masuk dalam tahapan terinfeksi HIV, itu perjalanannya cukup panjang, risiko-risikonya juga akan semakin tinggi, dia bisa akan mengalami depresi, kecemasan, stres, dan coping yang buruk, dan itu dibutuhkan adalah beberapa terapi psikososial, bisa CBT dan lain sebagainya, termasuklah konseling individu ataupun konseling kelompok. Makanya penting bagi seorang konselor itu mendampingi orang-orang yang terinfeksi HIV. Jadi memang karena memang minum obat antiretroviral dalam jangka waktu yang lama, dan selama fase dia minum obat akan ketemu dengan berbagai macam masalah dan kendala, dan itu harus didampingi secara psikologis baik nanti oleh konselor, kelompok, ataupun dari keluarganya. Sehingga memang perlu dikembangkan beberapa teknik-teknik dalam konseling. Dari terakhir yang kita coba adalah terkait dengan model konseling kelompok CBT-AD, itu dia menunjukkan peningkatan kepatuhan, dan kemudian memang berdasarkan hasil itu juga diperoleh intervensi konseling kelompok CBT juga efektif meningkatkan kepatuhan pada orang yang terinfeksi HIV. Dan karena tadi sudah disampaikan, bagaimana peran konseling itu? Selain memang dari konteks penanganan terkait dengan pemberian obat, itu juga terkait juga dengan perilakunya. Jadi ini yang harus dikawal terus-menerus terkait dengan bagaimana konselor juga memberikan peran untuk menjaga kepatuhan minum obat dan termasuk juga perilaku hidup yang sehat. Dukungan sebaya juga sangat penting. Dari beberapa penelitian juga menyatakan bahwasannya dukungan sosial dan kelompok dukungan sebaya itu berhubungan dengan kejadian depresi. Jadi artinya kalau memang dia mendapatkan dukungan yang bagus, itu angka depresinya juga akan bisa diturunkan. Kemudian juga mutu dan kualitas hidupnya juga lebih baik. Saya sudah berteman dengan kawan-kawan ODIF ini dari 2004. Saya masih ketemu dari hari ini, itu sudah 25 tahun masih minum obat antiretroviral dan masih sehat-sehat saja. Artinya apa? Penting memang dukungan, baik itu pengobatan antiretroviral, kelompoknya, dan lain sebagainya untuk
bisa menguatkan orang-orang yang terinfeksi HIV bersama-sama terus membangun bagaimana kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Dan bagaimana dengan tren risiko penularan HIV/AIDS baik di global maupun di Indonesia saat ini termasuk Sumatera Barat. Kalau kita lihat di Indonesia, itu memang trennya masih terjadi peningkatan. Walaupun kemarin itu diasumsikan yang paling tinggi itu ada di 2019, namun sekarang di 2023 masih terjadi peningkatan kasus. Ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan umur, itu memang umur itu berkisar antara 15 sampai dengan 49 yang paling banyak. Dan ini tahapan ini dia sudah hampir rata-rata sudah menimbulkan gejala. Bisa jadi infeksinya adalah jauh sebelum umur 15 ini ke belakang. Artinya 10 tahun sebelum 49 tahun juga. Artinya apa? Usia-usia ini adalah usia-usia yang produktif yang memang memerlukan penanganan yang jauh lebih baik. Sehingga ini yang perlu kita pahami bersama, kasusnya ini banyak mengenai saat ini adalah pada usia muda. Ya, kemudian kalau lihat dari kasusnya memang lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Tadi umur sudah. Kemudian, nah ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasannya dari angka populasi kunci, itu memang angka yang menyumbangkan kasus terbanyak saat ini adalah dari LSL. Jadi kalau bicara dari tadi adalah homoseksual, kemudian ini memang dia termasuk populasi-populasi yang menghantarkan kasus HIV/AIDS yang terkini lebih banyak pada kasus-kasus HIV saat ini. Dan kalau dibandingkan juga dengan beberapa negara, ini memang prevalensi HIV populasi LSL, lelaki seksual dengan laki-laki, itu remaja dan dewasa muda menunjukkan peningkatan lebih tinggi dari rata-rata global di beberapa negara di Asia, termasuk di Indonesia. Jadi kalau di kita bahkan 2,6 kali lebih tinggi. Jadi ini tren yang kemudian kita harus pahami bagaimana penanganan dan penata laksanaan HIV/AIDS ke depannya. Bapak Ibu, ini adalah data bagaimana data kasus ini dengan estimasi perkiraan sampai dengan tahun 2030. Jadi kalau kita lihat yang ditunjuk merah ini, yang hijau ini menunjukkan bahwasannya memang angka kasusnya tinggi sekali. Ini terus trennya naik. Itu adalah dari kelompok LSM atau LGBT, khusus dengan homoseksualnya. Kalau di 2015 ke belakang, mungkin kasus-kasusnya adalah terkait dengan injection drug user, pemakaian narkoba suntik. Namun dari 2015 sampai sekarang itu fokus nanti bagaimana peningkatan kasus yang berhubungan dengan LSL atau homoseksual yang kemudian akan mengantarkan kasus HIV yang cukup tinggi. Kalau kita lihat data di bawahnya, jumlah infeksi HIV baru setiap tahun di kalangan laki-laki gay dan laki-laki lain yang berhubungan seks dengan laki-laki meningkat 11%. Dan di kalangan perempuan transgender itu sebesar 3%. Ini data UNAID tahun 2024. Bagaimana dengan Sumatera Barat? Sumatera Barat juga hampir sama dengan data global dan data Indonesia. Itu total ODIF baru dengan konseling tes sukarela itu ada 159 dan 72%-nya berasal dari kelompok LSL. Dan dari presentasi tambah dengan HIV tertinggi itu 7% populasi kunci LSL itu dan waria itu ada 7%. Jadi artinya apa? Fokus memang penata laksanaan dan fokus kita di preventif itu sekarang ini adalah agak lebih ekstra ke LSL dan homoseksual ini. Tadi sudah dijelaskan berbagai macam referensi. LSL itu dia 20 kali lebih berisiko dari terinfeksi HIV daripada populasi umum. Kemudian dia menyumbang 54% infeksi baru di Eropa Barat, 68% di Amerika Utara, dan 30% di Amerika Latin, dan lain sebagainya. Dan yang jadi masalah berikutnya adalah kepatuhan penggunaan kondom yang tidak konsisten pada LSL. Itu data UNAID itu menyatakan adalah 60%. Jadi memang risiko itu beriringan dengan memang perilaku yang hubungan seksual yang tidak aman dalam konteks tidak menggunakan kondom. Dari data STBP juga terlihat memang hampir di 4 populasi kunci WPS, LSL, waria, penasun itu memang walaupun penasun yang paling tinggi dari ketidakpatuhan tidak patuhan menggunakan kondom, tetapi juga di yang lain-lain juga tidak ada yang 100%. Artinya ini adalah risiko tetap nanti terjadinya
perilaku yang berisiko terkait dengan HIV/AIDS. Kemudian kita juga di Sumatera Barat sudah melakukan juga penelitian bagaimana terkait dengan LGBT. Dilakukan ada 147 responden di Padang, Bukit Tinggi, dan Solo. Nah, dengan identitas seksualnya ada lesbian 19, gay-nya 68, biseksualnya 41, dan transgender 19. Dan yang perlu kita sampaikan juga adalah ini usia pertama kali suka sesama jenis itu di usia 12 sampai 18 tahun. Dan kemudian juga menganggap dirinya LGBT adalah 12 sampai 18 tahun. Kalau kita lihat dari umur ini tentu dia adalah fase mulai dari remaja mengetahui identitas seksualnya, dan inilah fase-fase dia menyadari bahwasanya dia terinfeksi, menyadari bahwasanya dia adalah perilaku LGBT. Dan dari penelitian itu dilihat itu dari riwayat perilakunya terlihat memang ada beberapa hal. Ada yang memiliki saudara yang perilaku LGBT, berpenampilan feminim. Namun kalau kita lihat persentase yang paling banyak, kalau kita gabungkan dua, yang 4 dan 5 ini, pernah disodomi waktu kecil itu ada 8,2%, dan pernah mendapatkan pelecehan seksual itu adalah 8,4%. Artinya ada riwayat yang pernah dilakukan perilaku disodomi dan mendapatkan pelecehan seksual. Nah, ditambah nanti dengan pola lingkungan yang tidak bagus, pola asuh, dan lain sebagainya seperti yang sudah disampaikan. Dilihat juga dari hasil bagaimana mereka. Jadi ini ada beberapa hal hasil ini yang juga cukup menarik adalah hampir rata-rata juga mereka merasakan ini adalah perbuatan yang berdosa. Kemudian ada ketakutan di hari tua, ada 53,70%. Dan mereka juga setuju kalau di Minangkabau ini adalah pandangan ini melarang LGBT. Adatnya melarang LGBT, agama melarang LGBT, dan tingkat religiusitasnya juga cukup rendah 32,65%. Dan yang bagusnya juga sebenarnya yang kita inginkan itu adalah ada kemauan kembali berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya, ada 91,16%. Jadi ketika kita melakukan penelitian ini hampir rata-rata mereka itu sebenarnya ingin kembali kepada sesuai dengan jenis kelaminnya. Namun ada yang sudah mencoba tapi gagal. Nah, inilah yang kemudian ada peran-peran kita selanjutnya untuk bagaimana menguatkan intervensi yang bisa mengembalikan kawan-kawan yang LGBT ini kembali ke sesuai dengan hakikat jenis kelaminnya. Kemudian bagaimana dengan pencegahan? Ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara dari target global, kita bicara dengan 3.0, itu adalah memang ada 95% ODIF itu mengetahui statusnya. Bagaimana orang bisa mengetahuinya, itu adalah harus dilakukan cakupan kombinasi pencegahan. Jadi harus sering dilakukan penyuluhan di mana-mana. Siapapun yang pernah melakukan hubungan seksual beresiko melakukan hubungan seksual baik itu sesama jenis ataupun dengan pasangan di luar pasangan tetapnya atau istrinya, itu berisiko terinfeksi HIV walaupun perilakunya 5 tahun atau 7 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Ini yang perlu kemudian kita pahami bersama, bahwasannya memang ini harus sering disampaikan sehingga dalam konteks pencegahan ini akan muncul dia semakin banyak di sini. Nah, ketika dia bisa kita menyampaikan itu, dia akan datang. Yang punya berisiko dia akan datang, kemudian dia akan tahu statusnya. Dan itu kemudian akan mendapatkan terapi antiretroviral, kemudian nanti harapannya adalah virusnya akan tersupresi atau undetect, dan harapannya ini akan terjadi tahun 2030. Tentu ada upaya-upaya. Kalau hari ini kita lihat gambar ini, aktivitas kita saat ini cukup sangat banyak itu ada di muaranya. Itu sudah IMS, infeksi menular seksual, sudah muncul HIV, ini ada di ini. Mestinya kita sudah harus mulai berpikir bagaimana kita berpikir preventif di remaja-remaja ini. Nah, inilah yang kemudian, walaupun hari ini semua orang sudah berbicara tentang preventif. Nah, namun ada pendekatan-pendekatan yang kemudian harus kita sempurnakan sehingga preventif ini akan menguatkan bagaimana tidak muncul terinfeksi HIV di beberapa hari waktu kemudian. Dan tentu kalau kita lihat di arah kebijakan kalau terkait dengan pencegahan LGBT, tentu kita meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan LGBT.
Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua perlu kita menyadarkan mulai dari anak-anak, mulai bahkan dari balita, ada 4 area yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Itu sudah harus diajarkan dari balita. Mulai dari bibirnya, dadanya, kalau kelamin di depannya, kemudian anusnya, 4 area itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Boleh walaupun dalam konteks bercanda ataupun konteks apapun. Itu sudah harus disampaikan kepada siapapun dari kecil sehingga dia sudah bisa memproteksi dirinya tidak nanti terjerumus atau menjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti mengoptimalkan penguatan ketahanan keluarga. Nanti lebih penguatan nanti Prof. Yarmis nanti yang lebih fokus terkait dengan ini. Dan terkait juga adalah sosial budaya dan agama. Nah, dan juga bagaimana lingkungan juga berperan dalam mengatasi hal ini. Kemudian bagaimana dengan trennya adalah preventif religius. Bapak Ibu, kalau kita bicara penularan virus HIV, ketika orang sudah terinfeksi HIV itu memang disadari memang perlu dilakukan. Jadi religius ini, agama ini termasuk kalau Bapak Ibu lihat nanti di sumber-sumber di internasional itu akan sulit sekali mencari referensinya. Karena baik itu di konseling atau di beberapa itu dianggap memang pemberian intervensi agama dalam konseling pun itu kalau bisa dihindarkan. Ya. Namun kalau dari beberapa hal yang sudah kita lihat literatur-literatur itu tetap pentingnya dukungan spiritual dalam penanganan nyeri pada Oda. Selain terapi pengobatan, coping religius juga bermanfaat bagi Oda yang mengatasi permasalahannya. Artinya apa? Orang yang terinfeksi HIV juga bagus kok diberikan terkait dengan spiritual agama. Namun memang ada satu garis titik yang harus kita pahami, tidak boleh kemudian kita menjudge, kemudian konteksnya menghakimi dan lain sebagainya. Dalam konteksnya adalah bagaimana penguatan psikologis dengan religius ini dia semakin nyaman dan semakin kuat dalam kepatuhan minum obat dan lain sebagainya. Dan beberapa literatur juga menyatakan ya bahwasanya perilaku religius seperti berdoa mempunyai hubungan yang bermakna dengan outcome pasien dengan HIV/AIDS, stres emosional yang ringan, kualitas hidup yang lebih baik, kepatuhan yang lebih baik, jumlah CD4 yang lebih baik, dan tentu hal-hal lain yang terkait dengan hal ini. Dan konseling spiritual juga meningkatkan kepatuhan minum obat antiretroviral. Jadi begitu banyak hal-hal kebaikan dari spiritual atau penerapan nilai agama itu dalam orang-orang yang terinfeksi HIV. Bapak Ibu kalau lihat gambar di sebelah ini adalah dulu adalah Lentera Minangkabau yang kemudian kita menginisiasi juga bergerak bersama-sama dengan kawan-kawan di UIN Imam Bonjol, itu mereka juga mensupport kawan-kawan ini terkait dengan pembelajaran agamanya. Dan itu hal-hal yang sangat diharapkan oleh kawan-kawan ini. Kemudian Ustadz kita datangkan. Jadi konteks ini pun memang penting kita lakukan dalam penanganan kasus HIV/AIDS. Dan bagaimana dengan preventif untuk kita pencegahan? Mestinya ini hal yang juga kita harus kuatkan. Jadi preventif religius itu konsepnya adalah bagaimana pendekatan yang pencegahan berbasis penguatan nilai-nilai agama dan kebaikan. Namun tentu ada patron-patronnya yang harus disampaikan. Tidak bicara adalah ini hukuman dan lain sebagainya, tapi konteks adalah pencegahan. Dan Bapak Ibu, kalau kita bicara penanganan kasus HIV/AIDS, kita kan ada di A, B, C. Di A itu adalah abstinensi. Abstinensi itu adalah orang yang sehat, orang yang bagus hari ini, jangan sampai terinfeksi HIV. Orang yang kemudian hari ini, jangan dia sampai memakai narkoba, jangan dia jatuh ke LGBT, dan lain sebagainya. Ini yang harus kemudian di abstinensi ini kita akan kuatkan. Dengan konteks tentu mempertahankan anak-anak yang baik atau yang remaja yang baik hari ini tetap baik di kemudian hari. Inilah yang kemudian kita harus tetap berjalan menyampaikan hal-hal terkait dengan preventif religius pada kelompok-kelompok yang memang kelompok yang belum terinfeksi. Berbeda penanganannya dengan kawan-kawan yang kelompok berisiko. Jadi ini kemudian harus dikuatkan agar kasus ini tidak semakin banyak muncul di kemudian hari. Namun masih ada isu-isu yang perlu penting kita pahami bersama. Ada stigmatisasi, beberapa memang referensi yang menyatakan ketika edukasinya tidak tepat itu akan memunculkan stigma yang baru lagi. Nah, jadi makanya ini yang harus dikemas. Bagaimana preventif religius itu yang cocok bagi orang-orang di kalangan umum,
kemudian yang di kalangan remaja yang tidak berisiko, kemudian pada kelompok-kelompok yang berisiko. Dan informasinya harus lengkap tanpa memihak dan bernormalisasi. Artinya tidak juga kemudian kalau misalnya seorang yang berbicara dia adalah seorang LGBT, kemudian dia menjelaskan tentang pencegahan, kemudian menganggap nanti, oh ini nanti kalaupun LGBT nggak ada masalah, itu adalah pilihan hidup, itu juga tidak tepat pada kelompok-kelompok yang abstinensi, yang belum sama sekali terpapar. Jadi memang memilah antara ini harus jelas. Bagaimana kemudian ini role-nya harus jelas dalam penyampaian ini. Dan ini nanti tentu akan dibuktikan mungkin dengan beberapa literatur penelitian-penelitian ke depan. Ini kita akan kejar bagaimana efektivitas terkait dengan preventif religius ini. Ya, jadi ini beberapa hal yang kemudian kita harus sampaikan sehingga nanti risiko penularan terinfeksi HIV ini akan berkurang di kemudian hari. Baik, itu beberapa hal yang ingin kita sampaikan dan harapannya tentu kalau kita lihat tema dari AIDS sedunia itu yang 2024 ini hak setara untuk semua bersama kita bisa. Semua elemen masyarakat harus terlibat. Siapapun itu, dari kelompok manapun yang bergerak di bidang abstinensi silahkan, yang bergerak di bidang pengobatan silahkan, yang bergerak di bidang rehabilitasi silahkan, yang tidak boleh adalah tidak bergerak sama sekali. Tidak ada aktivitas, tidak ada upaya, sehingga kasus ini akan terus semakin tinggi dan semua akan terkejut ketika itu sudah sampai di lingkungan kita. Jadi ini penekanan yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa sebagai barometer untuk kedepannya jauh lebih baik dan kasus HIV akan semakin turun dan Tri-Zero 2030 bisa tercapai. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.